investasi orang luar di situ atau mengganggu investasi dari siapapun, bukan hanya Tiongkok saja, siapa saja. Kita ingin membuat Indonesia itu ramah untuk orang melakukan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibacain berita, segera hadir di ruang tayang Anda. Ya, Bung Alfian, terima kasih Bung Alfian. Semoga Bung Alfian kedepannya tetap sehat, Bung Alfian. Amin, dilindungi oleh Allah dari tangan-tangan jahat yang ingin mengganggu Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada berita, sebetulnya ini ada beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu Bung Alfian, tapi saya mencoba ini untuk diperdengarkan kepada penonton Bung Alfian, karena Mardigu sebetulnya mengingatkan tentang hal ini Bung Alfian. Nah, jadi ya mungkin ini tidak menjadi viral karena kita belum merasakan dampaknya Bung Alfian. Beritanya dari CNN Indonesia, judulnya Bung Alfian, melihat gurita 15.906 proyek Cina di Indonesia. Wah, ini bahaya sekali Bung Alfian. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sampai kepada sebuah bentuk kekhawatiran yang sangat mengerikan, semua negeri yang pernah berhubungan dengan Cina sangat gembira dan memuja-muja Cina. Itu terjadi di Tibet, terjadi di Timor Timur, terjadi di banyak negara. Ada 70 negara yang mengalami situasi itu. Dan sekarang Indonesia mulai kena getahnya, mulai kena batunya, mulai kena pecahan kacanya. Nah, kalau sebutan 15.906 proyek itu adalah sebuah keberadaan yang perlu dibaca dengan sangat serius, maka pilihan pertama, seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya kemampuan mengimbangi, lakukan penataan yang kuat. Lakukan pembackupan secara politik, secara permodalan, dan juga penguatan-penguatan dengan sistem-sistem yang bisa dibangun. Itu satu. Yang kedua, keberadaan ini merupakan hal yang harus dipertanyakan. Kok bisa mereka punya perusahaan sampai sebanyak itu? Siapa yang ngasih izin? Nah, ini mungkin catatan serius. Nah, ini yang ngasih izin bisa kita bilang musuh negara. Dan untuk rezim yang akan datang, kita berharap Allah jadikan yang Allah ridho, maka nanti ini orang harus ditangkap. Saya pikir ini adalah sebuah pesan politik dari saya untuk sebuah kejahatan kenegaraan yang rasanya perlu dibicarakan secara tenang, secara mendalam. Yang jelas, keberadaan 15.906 proyek Cina ini atau perusahaan Cina ini merupakan hal yang menjadi tanda tanya. Iya, Bung Alfian. Yang aneh adalah Bung Alfian, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga memamerkan capaian Cina tersebut yang merupakan akumulasi sejak 2014 hingga 2022. Sehingga bersama-sama dengan Tiongkok kita berjuang menjadi negara maju di 2045. Innalillahi. Nah Bung Alfian, kebanggaan inilah yang saya lihat Bung Alfian, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Luhut dan kawan-kawan itu seolah-olah menjadi prestasi dan bagus untuk Indonesia. Ini gimana Bung Alfian agar masyarakat Indonesia melek bahwa ini bahaya loh buat keutuhan NKRI kita. Gimana Bung Alfian? Saya agak susah yang menjawab untuk sampai pada batas jawaban yang terlalu diplomatis. Kemampuan Badan Intelijen Cina untuk brainwashing, karena ada lembaga yang namanya MSS. Itu mereka telah mencuci otak para petinggi-petinggi, entah silahkan nanti Bung Kameramen atau para pemirsa, siapa saja yang dicuci otak. Karena kalau kita ikuti sebelum saya mengomentari pendapat yang bersangkutan, betapa kita berterima kasih, bahkan tanda kutip bersyukur kepada Cina, pada mutasi terakhir di instansi tertentu yang punya urusan dengan pertahanan negara, ada sekitar 76 petinggi yang kualifikasi jenderal, dan ke-76 orang ini adalah China lovers, yang mana mereka mempunyai satu pandangan-pandangan yang sangat positif terhadap Cina yang jelas-jelas dalam ilmu politik internasional tidak ada cerita negara satu dengan negara lain bekerja sama akan menguntungkan negara yang bekerja sama dengan dia. Nggak ada urusan lo mau untung, mau hancur, nggak ada ya. Dan ini terus terang. Jadi sekali lagi buat para patriot-patriot dari TNI, patriot-patriot dari Bayangkara Polri, patriot-patriot dari partai-partai politik di seluruh partai yang ada, para ulama dan para tokoh-tokoh, para santri dan seluruh
umat Islam secara nasional, mari sing-singkan lengan baju kita bahwa kita berhadapan sebuah imperialis kolonialisme, penjajahan sebagaimana yang telah mengantarkan saya ke penjara karena saya membahas bahaya penjajahan Cina pada bulan Februari 2017. 6 tahun yang lalu saya sudah mengumandangkan bahaya penjajahan Cina. Innalillahi. Ya, Bung Alfian. Memang yang Bung Alfian sampaikan 6 tahun yang lalu, mungkin orang-orang belum ngeh Bung Alfian. Karena kriminalisasian Bung Alfian dikemas bukan tentang itu Bung Alfian. Tapi seolah-olah Bung Alfian menghina si A, menghina si B. Yang akhirnya orang tidak jernih melihat yang kasus yang sedang Bung Alfian hadapi. Nah Bung Alfian, Cina ini kan ya bisa dibilang ya komunis itu kan nggak kuat-kuat banget lah ya Bung Alfian. Kenapa Cina nggak langsung bilang aja, ini gue caplok nih Indonesia. Kenapa dia belum melakukan itu Bung Alfian? Kesel banget saya ngeliatnya Bung Alfian. Cina punya pengalaman dulu ya. Dia menghadapi Kertanegara tahun 1290-an. Iya. Itu kan perwakilan dia itu dipulangkan dalam keadaan kupingnya digunting dan dia disuruh balik. Dan terus terang aja itu membuat dalam ilmu komunikasi, diplomasi, militer, demokrasi, agresi, itu bikin down. Sekali lagi, saya Alfian Tanjung juga adalah putra ranah Minang. Orang-orang Cina pun satu pun tidak ada di Pariaman. Saya nyatakan, saya adalah bagian daripada yang akan membuat Anda berhitung untuk mengganggu dan menjajah Indonesia. Karena kita akan melawan kalian, karena kita punya pengetahuan tentang rumah kita sendiri. Kita punya pemahaman budaya kita. Kita punya pemahaman ruh jihad fisabilillah yang pernah terbukti. Walaupun digenjot selama 350 tahun dengan berbagai argumentasi dan pembantahannya, kami tetap 90%. Dan umat Islam Indonesia tidak dalam posisi membiarkan kejahatan kalian. Jadi untuk Cina, lo mau ngomong apa aja silakan. Kami akan buat perhitungan di 2024 ini dengan memilih caleg-caleg, partai-partai, dan presiden yang akan menjaga Indonesia menjadi negara yang berkedaulatan dan menjadi negara yang punya kemampuan berkompetisi baik dengan Cina, dengan India, dan memang kita tahu betul sekarang terjadi proses geopolitik internasional yang sangat cepat pergeserannya. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Mungkin nggak, Bung Alfian, Cina untuk melancarkan seluruh agendanya seperti One Belt, One Road itu, atau OBOR, dia mengusahakan presiden yang akan menang nanti adalah orang yang tidak akan mengganggu proyeknya Cina, Bung Alfian? Ya. Ada kalimat pertama mungkin perlu penjelasan, kedua sebagai penutupan. Bukan mungkin, Bung Kameramen, sedang berlangsung. Ya. Jadi penetapan calon ini kan sebetulnya bukan gratisan. Bahkan sudah mendapatkan ultimatum, bahkan mendapatkan kisi-kisi, bahkan mendapatkan logistik, mendapatkan sejumlah angka yang dijanjikan atau angka yang disediakan untuk jumlah nominal berupa biaya untuk operasional. Jadi yang jelas, Cina berhitung terhadap Indonesia tidak semata-mata Indonesia. Karena Indonesia adalah bagian daripada negara Islam yang punya hubungan dengan seluruh dunia Islam. Karena bagaimanapun, semua orang tahu dunia Islam itu kalau mengalami kesadaran kolektif, koordinasi internasional, maka siapapun tidak akan sanggup menghadapinya. Dan bukti-bukti sudah bisa dilihat dalam sejarah, apalagi untuk ke depan, Indonesia sangat siap untuk menjadi bagian daripada negara adidaya. Nah, tadi yang terakhir apa pesan terakhir ya? Jadi untuk obor, Anda boleh bermimpi akan menguasai Indonesia, tapi Anda akan berhadapan dengan perlawanan-perlawanan yang tidak pernah Anda prediksi. Kami punya Allah, kami punya zikir, kami punya fikir, kami punya perang gerilya, dan kami punya konsep-konsep alternatif yang jumlahnya jutaan varian, mungkin triliunan varian, yang akan membuat kalian tidak bisa seenaknya saja menjadikan negeri kami sebagai bagian dari koloni negara kalian. Dan penutup, masyarakat semua, saya nyatakan bahwa imperialis kolonialis yang berlogo bintang David masih terus bercengkram. Operasi penjajahan dari bintang merah yang bersanding dengan Palu Arit, mereka sedang terus memaksakan kehendaknya. Maka mari kita penuhi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita akan berjuang menjaga
NKRI sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan negara kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan kelima sila yang membersamainya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.